Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Fakta Sejarah. Kali ini kita akan menyampaikan tentang Kerajaan Sriwijaya dan Sribuana yang menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 200 sebelum Masehi, berdiri sebuah kerajaan yang bernama Sriwijaya. Kerajaan ini berlokasi di Muara Sahung, Kecamatan Kaur Utara, Provinsi Bengkulu, yang berbatasan dengan Hujan Mas, Palembang. Di Muara Sahung terkenal dengan adanya Menara Induk atau yang dikenal dengan Candi Induk, yang merupakan tempat berawalnya seorang puyang yang terkenal, yakni Serunting Sakti. Di pertengahan tahun 250 sebelum Masehi, Puyang Serunting Sakti mengumpulkan 40 raja-raja dari kerajaan kecil di Nusantara yang berlokasi di Menara Induk atau lebih populer dikenal dengan nama Mahligai Tinggi. Mahligai Tinggi ini adalah tempat berkumpul dan dikenal juga dengan tempat persumpahan terbentuknya Kerajaan Sriwijaya. Tugu perbatasan ini merupakan akses jalan utama jika ingin pergi ke Menara Induk atau ke Mahligai Tinggi. Ini merupakan akses yang terbaik di antara akses jalan yang lainnya untuk menuju Menara Induk. Jika Anda datang langsung berkunjung, ini adalah beberapa sisi dari bangunan Menara Induk yang bisa ditemukan saat kita ke lokasi. Ini bukan mitos. Yang di atasnya terdapat Mahligai Tinggi. Setelah Kerajaan Sriwijaya terbentuk di Mahligai Tinggi dengan raja pertamanya Abdullah, lambang kerajaannya adalah burung Sri Gunting. Di hadapan 40 raja kerajaan kecil tersebut, raja berkata, "Akulah Serunting Sakti, akulah Abdullah." Maka lebih lanjut ia berkata, "Berhubung saya ditugaskan menyatukan 40 kerajaan kecil di Nusantara, maka tugas kita semua adalah untuk mengisinya dengan cara membangun dan mengembangkan sayap kerajaan ke seluruh pelosok negeri. Makanya lambang dari kerajaan Sriwijaya ini adalah burung Sri Gunting, dengan makna bahwa untuk melakukan perluasan kerajaan ke seluruh pelosok negeri dan penjuru dunia harus kita lakukan dengan melakukan perperangan. Dalam penataan kerajaan Sriwijaya ke depan, maka mulailah ditata dan dikelola sistem dan cara-cara pemerintahan yang baik. Maka dikenallah Pranata Wijaya, orang yang pertama sekali. Setelah tempat awal Mahligai Tinggi, tempat awal kerajaan Sriwijaya dan tempat persumpahan, maka dipindahkanlah ke Gunung Dempo. Di Gunung Dempo lahirlah seseorang yang terkenal dengan nama Puyang Raja Nyawa. Di Gunung Dempo juga saat itu ada seorang putri yang selalu berdoa siang dan malam, bertahun-tahun lamanya, agar ia bisa mendapatkan keturunan. Dengan izin Yang Maha Kuasa, maka datang seseorang mengawini ia dan akhirnya hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Bujang Ramalun. Setelah meranjak usia remaja dan belia, Bujang Ramalun suatu ketika bertanya kepada ibunya atau endungnya, "Endung, di mana Bapang?"
"Di mana Bapak, Ibu?" Ibunya menjawab, "Bapang Kaba di pintu langit." Akhirnya Bujang Ramalun terdiam saat mendengar jawaban daripada ibunya. Suatu ketika Bujang Ramalun bersama ibunya di pinggir air sungai Lematang. Maka Bujang Ramalun melihat sepasang kambing selinjangan. Lalu setelah mereka kembali ke rumah, maka Bujang Ramalun melihat ibunya berdarah. Maka dia pun bertanya-tanya dalam hatinya, "Kenapa ibu berdarah? Dan apa obat untuk ibu yang berdarah?" Maka Bujang Ramalun mengawini ibunya. Maka hamillah ibunya. Dan akhirnya sang ibu melahirkan seorang putri yang bernama Putri Rambut Emas yang amat cantik jelita. Kemudian ia memutuskan untuk meninggalkan ibu dan anaknya di Gunung Dempo. Sebelum berangkat, ia berpesan, "Barang siapa yang melakukan perbuatan zina atau kesalahan besar, maka ia akan dihukum berat atau didenda dan akan diasingkan selama 40 hari lamanya." Kemudian Bujang Ramalun memutuskan meninggalkan Gunung Dempo melalui jalur sungai menuju Muara Enim. Setelah sekian lama dan berkembang di Muara Enim, maka beliau juga melanjutkan perjalanannya yang akhirnya sampai ke Banyu Asin yang dikenal dengan nama Banyu Asin sampai sekarang yang ada di daerah kota Palembang. Dari kota Palembang akhirnya Bujang Ramalun melanjutkan perjalanan melalui jalur laut dan akhirnya terdamparlah ia di Pulau Dewata yang dikenal dengan Pulau Bali saat ini. Tak kala Bujang Ramalun mendengar ada seorang putri yang amat terkenal kebaikan dan kecantikannya, maka ia bermaksud mencari dan menikahi sang putri. Putri ini bernama Putri Saba atau ada yang menyebutnya dengan Putri Saba Aji yang tinggal di Tanah Pilih atau tanah terbaik di daerah luas Kaur. Setelah menikahi Putri Saba, maka sang ratu dibangunkanlah sebuah kerajaan yang diberi nama Kerajaan Sri Buana dengan lambang kerajaannya adalah burung elang, artinya Langlang Buana. Candi Sri Buana yang lokusnya di antara 3 tempat, yakni 1. Daerah Hujan Mas, 2. Tanjung Bulan, serta yang ketiga Sungai Air Luas di Kaur, Provinsi Bengkulu. Pada masa pemerintahan Putri Saba, Kerajaan Sri Buana telah berkembang amat pesat, bukan hanya dalam negeri saja, tapi sampai kepada India dan Mesir. Pada masa pemerintahan Ratu Saba atau Putri Saba, ia mengumpulkan berbagai bentuk penghasilan kekayaan yang datang dari Mesir dan India dan dikumpulkanlah di kerajaan mereka di Hujan Mas. Setelah itu dia mendirikan sebuah candri yang bernama Candi Linggah Suci. Linggah Suci ini bermakna adalah gudang ilmu pengetahuan yang sama-sama kita ketahui jarak dan posisinya tidak berjauhan dengan Candi Induk, Candi Sri Buana, Candi Srijaya, dan Linggah Suci. Kami menemukan menurut orang pintar ini adalah makam Maharaja Sri Indrawarma di pinggir air sungai yang terletak antara Menara Induk dan Candi Sri Buana. Menurut sumber yang kami wawancarai langsung, Kerajaan Srijaya dan Sri Buana yang akan menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Sama diketahui, Kerajaan Sri Buana yang lokusnya antara daerah Hujan Mas, Tanjung Bulan, dan Sungai Air Luas di Kaur, Bengkulu. Dan setelah lahirnya Kerajaan Sriwijaya sekitar abad ke-7,
maka dikenallah dengan tiga sakti atau dengan nama segitiga emas kekuasaan. Yang dimaksud dengan segitiga emas kekuasaan atau yang disebut dengan tiga sakti itu adalah: satu, Mahligai Tinggi atau tempat persumpahan yang berada di Morosaung, Kaur Utara, Provinsi Bengkulu. Yang kedua, Gunung Dempo adalah tempat pembuktian dengan lahirnya Puyang Rajinyawo, artinya lahirlah undang-undang saat itu. Yang ketiga adalah Palembang, yakni merupakan tempat ataupun pusat dari pengembangan kerajaan. Semoga ke depan Kaur bisa dijadikan sebagai lokasi I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get